Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Guru Geografi ya, anak-anak. Kita akan lanjut lagi untuk memberikan pembahasan terkait kunci jawaban KSK Geografi 2020 yang tahun kemarin berarti ya. Saya akan coba bahas nomor 11 sampai 15 ini ya. Jadi ngacak ya. Jadi yang sebelumnya kan sudah ada nomor 96 sampai 100, kemudian yang lainnya. Jadi ini sesuai dengan level soal aja ya. Kita lihat soal-soal yang masuk kategori mudah dulu ya. Jadi yang susahnya belakangan. Supaya kamu nanti terbiasa mengerjakan yang mudah dulu. Jadi yang jangan yang susah dulu. Ini nomor 11. Itu masih di topiknya meteorologi dan klimatologi atau dinamika atmosfer. Nah, sebetulnya sih ini ada di materi buku ya di sekolah. Cuman kalau yang di sekolah kan itu masih levelnya dasar ya, pemahamannya dasar. Kalau Olimpiade udah lanjut lagi ke tahapan berikut. Kita langsung coba cek aja ya. Eh, Nomor 11. Air merupakan salah satu sumber daya terpenting dalam kehidupan manusia. Dalam siklus alam, air mengalami beberapa perubahan secara fisika kecuali apa? Ini evaporasi, kondensasi, penggaraman, transpirasi, sublimasi. Ini kayaknya mungkin kalau kamu sudah belajar siklus air atau daur hidrologi, kayaknya bisa menebak sih ya. Meskipun ya mungkin ada beberapa yang istilahnya nggak kenal ya. Ini jawabannya adalah coba kamu berpikir sejenak dan mencoba menjawab ya. Nah, jawabannya apa? Ini adalah kecuali ya yang ini penggaraman. Apa sih penggaraman itu? Penggaraman itu ya proses eh, ini terjadinya garam nih, tahu kan garam dapur, ingat di rumah ya. Itu kan dari proses penguapan sebetulnya ya, evaporasi. Itu kan. Nah, garam itu sebetulnya mineral ini ya yang ada di laut ya. Kan laut itu punya banyak kandungan mineral ya, ada kebanyakan Cl ya. Cl, klorin, kemudian ada natrium ya dan lain-lain. Nah, si garam itu tidak bisa ikut menguap ke udara. Ya, dia akan tertinggal di darat. Jadi caranya dievaporasi. Makanya kenapa kalau garam itu kan pembuatannya itu dibuat tambak ya. Jadi ketika air pasang ditampung di sebuah tambak, nah air yang tergenang itu nanti dibiarkan menguap. Nah sisanya si kristal garamnya dia akan tertinggal. Itu yang dipanen oleh petani garam. Kalau yang menguap ke udara itu yang mengalami evaporasi itu airnya. Jadi air yang bisa menguap itu air ya. Tapi kalau kristal garam dia akan tertinggal ya, tidak ikutan ke atas ke udara. Makanya kita minum air kan air hujan nggak asin ya, karena garamnya tertinggal di darat ketika menguap atau di air laut ya, misalkan kalau menguapnya di laut. Tapi kalau petani garam dia akan sengaja kan menampung garamnya ya. Kita akan coba lihat ya biar kamu paham dikit deh gitu. Apa ya, tambak garam. Jadi kalau ada yang nanya kenapa bisa ada tambak garam gini, nah ini garam ya. Nah ini jadi garam itu caranya ditampung ini ya, air lautnya biar naik, pasang, pasang naik. Ini kan ada batasnya ya, kolamnya tertinggal di sini kan ditutup, kemudian dibiarkan menguap airnya. Nah, garamnya yang tertinggal nanti yang kita panen. Jadi memang gitu, secara fisika garam itu, kristal garam itu tidak bisa ikut-ikutan mengalami evaporasi. Nah, kalau siklus air itu tadi eh, water cycle. Ya. Nah, ini udah tau lah pastinya ya, ada di buku. Ya, jadi proses terjadinya siklus air itu mengalami beberapa proses ya. Dari mulai evaporasi ya, penguapan di perairan. Ini coba lihat ya, agak eh, bagus ya gambarnya, lebih jelas.
nih. Kita mulai dari evaporasi ya, penguapan dari perairan terbuka. Kemudian ada transpirasi, penguapan dari tumbuhan atau hewan atau makhluk hidup. Kemudian menjadi awan, kondensasi. Kemudian mengalami pergerakan, transportasi atau adveksi. Lanjut lagi, setelah terjadi awan, turun dalam bentuk ada salju, ada es, ada air ya, ini namanya presipitasi. Kemudian mengalir di permukaan tanah, ada runoff kayak sungai gitu ya, kemudian selokan. Ada juga yang masuk ke dalam tanah, jadi meresapnya air ke dalam tanah itu infiltrasi. Kemudian ada air yang mengalir di dalam tanah namanya perkolasi atau groundwater. Terus balik lagi ya. Nah, kalau tadi sublimasi itu proses perubahan dari padat menjadi gas atau sebaliknya ya. Dari bentuknya padat kembali menjadi gas. Misalkan dari es ya, balok es jadi menguap lagi gitu kan. Sublimasi dan sebaliknya. Kan ada membeku, ada menyublim gitu ya. Mencair itu kan prosesnya ya. Jadi yang salah itu yang penggaraman. Kan ditanya siklus alam ya, siklus air. 12. Kerusakan lingkungan di muka bumi diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar fosil yang berdampak global adalah kabut asap knalpot kendaraan, material sisa pembakaran batu bara, hujan asam buangan industri, kerusakan lapisan ozon di lapisan atmosfer, meningkatnya radiasi ultraviolet yang menembus atmosfer. Bahan bakar fosil ya, dampaknya global. Jadi kalau ada dampak global, ada dampak lokal. Ya. Jadi kerusakan lingkungan itu karena bahan bakar fosil itu ke minyak bumi ya, kayak knalpot motor atau buangan industri gitu ya. Kalau dampak lokal itu dia dampaknya itu dalam radius yang sempit. Contoh ini kabut asap kendaraan bermotor ya, kamu mungkin radiusnya 1 kilometer atau berapa kilometer ya. Kalau macet di jalan Jakarta misalkan. Nah, itu kan selingkup Jakarta aja misalkan contohnya ya, si kabut asapnya ada kabut polusi gitu kan. Material sisa pembakaran batu bara ini juga kan cuma lingkupnya pabriknya batu bara aja gitu misalkan ya, atau ada pembangkit listrik batu bara lingkupnya segitu. Hujan asam juga nggak terlalu global karena hujan asam itu terjadi kalau di daerah sekitarnya ada pabrik yang ada cerobong asapnya ya. Kayak misalkan pabrik misalkan. Nah ini jadi sebetulnya kalau hujan asam itu air dari atasnya itu murni ya, steril. Karena udah tadi kan udah filter ya oleh proses-proses alam siklus air. Nah, hujan asam itu terjadi kalau di sekitarnya ya banyak pabrik ini itu. Jadi air turun kemudian mengenai asap ini. Dan yang kamu hidup di sekitar ini hujannya hujan asam. Jadi mana asamnya dari ini asap-asap dari pembuangan limbah ini, bukan dari airnya. Jadi ini lokal ya. Kalau di wilayah kamu nggak ada yang model ginian polusi udara kendaraan atau ada pabrik, ya mungkin jarang terjadi. Jadi ini lokal, lokal dari daerah yang ada pabrik-pabrik yang ada cerobong yang uap gini lah, asap-asap yang polutan ya. Kemudian perusakan ozon, nah ini yang benar. Jadi yang bersifat global itu ini ozon itu kan ada di stratosfer ya. Nah ini dampak globalnya yang luasnya itu yang ini perusakan ozon. Ini bisa di mana-mana ya, lapisan ozon manapun di permukaan bumi. Kalau ini meningkatnya radiasi ultraviolet yang menembus atmosfer. Ini gara-gara ini ya, gara-gara perusakan ozon ya, lama kelamaan nanti ultravioletnya akan tidak tersaring oleh ini ozonnya gitu. Tapi dampak yang akibat kerusakan ininya gara-gara bahan bakar fosilnya itu di ozon, kerusakan ozon ini yang global. Jadi pisahin ya dampak lokal dan dampak global. Pernah juga ada kayak soal itu, contoh yang model kayak gini ya, dampak lokal erupsi gunung api, dampak global erupsi gunung api. Nah beda ya. Dampak lokal itu yang sekitaran kerucut gunung apinya. Tapi kalau dampak global itu yang lebih luas kayak perubahan iklim itu dampak
itu global dari erupsi gunung api kayak dulu itu erupsi apa ya Krakatau kalau nggak salah ya kan mengakibatkan penurunan suhu di dunia gitu ya berapa derajat untuk 0, sekian itu dampak global jadi pisahin ya coba memisahkan kalau ada dampak global berarti yang skalanya luas kalau dampak lokal berarti yang lebih sempit jadi di pikiran kamu kayak gitu ya di pikiran kamu jadi kalau ketika mendengar konsep global lokal gitu ya lokasinya sempit atau luas diingat-ingat ya. 13, salah satu cara untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan adalah dengan reduce. Reduce artinya yaitu dengan cara penyulingan air laut, pembuatan irigasi, pemurnian limbah, penggunaan air sesuai kebutuhan, pengambilan air tanah dalam. Oke, reduce itu kan ada reduce, reuse, recycle ya. Reduce itu mengurangi ya, mengurangi pemakaian. Berarti yang D, ya, penggunaan air tanah sesuai kebutuhan. Ya kan, coba kita lihat 13 D ya. Nah, ini jadi kalau reuse itu menggunakan kembali ya. Mungkin penyulingan itu reuse ya. Kalau recycle daur ulang kayak limbah dijadikan air minum ada kan kalau di luar negeri gitu ya. Pemurnian air limbah mungkin ya. Ada recycle tadi ya, ada reuse, reduce. Reduce itu yang mengurangi pemakaian. Ya kita gunain sesuai kebutuhan aja. Ya. Kalau ini pengambilan air tanah dalam ini bukan. Kalau negara lain itu sudah banyak teknologi penyulingan air laut Singapura yang lainnya ya air laut kan melimpah dengan disaring bisa garamnya biar tertinggal kita yang minum air murninya air air itu kan sumber daya gratis dari Tuhan masa kita harus bayar mahal kan logikanya aneh. Oke ini apa ini pengolahan tanah pertanian di daerah dataran tinggi salah satunya adalah dengan cara membuat sawah bertingkat atau terasering ya manfaat dari cara ini apa terlihat rapi indah agar air dapat mengalir ke setiap lokasi bagian sinar matahari merata, konservasi tanah, agar mudah dalam memanen padi. Nah, ini kamu harus tahu tujuan utama dari pembangunan terasering. Kenapa sih sawah dibikinnya kayak gini gitu kan? Ya sebetulnya paling mungkin hal mendasarnya orang biar gampang aja gitu kan. Tanam padi mah daerahnya miring kan gitu ya. Tapi ini sebetulnya jauh dari hal-hal yang itu sederhana ini tujuan utama adalah konservasi tanah. Ya, kalau sebuah wilayah itu miring, maka dia kecepatan gravitasinya akan bertambahkan sehingga air itu dia akan cepat mengerosi karena turun ya. Coba kamu menggelinding di daerah turunan dengan di tangga coba mana yang cepat kan itu ya. Sama juga air ini kalau miring dia cepat mengerosi, tapi kalau dia datar, dia air itu akan turun lambat ya karena kecepatannya berkurang karena datar ya. Jadi turunnya slow gitu ya. Ini salah satu teknik konservasi tanah. Ya, semua sawah di Asia Tenggara ya di Indonesia ini kayak Subak, Bali. Ini juga sebetulnya semua orang juga paham ini jadi untuk mengurangi laju erosi gitu ya sehingga tanah akan lebih stabil ya kan. Jarang ada longsor kan jarang ya bukan yang nggak ada tapi jarang ya kan. Mungkin ada faktor lain kalau ada longsor di sawah memang ada. Cuman dengan dibuat terasering ini meminimalisir. Jadi ini salah satu upaya konservasi tanah gitu ya. Nah, ya. Kalau fungsi lain untuk keindahan ya memang iya indah kelihatannya, tapi itu kan fungsi yang keberapa gitu ya. Cuman yang umumnya yang paling utama itu untuk ini konservasi tanah. Kan ada yang metode konservasi tanah mekanik, ada vegetatif, ingat yang kelas 10 di pedosfer ya. Ada yang reboisasi, ada contour strip, ada crop rotation, terracing kan banyak. Silakan dibagi-bagi ya gitu. Kalau contour strip apa, guludan apa ya, terracing apa, ada kontur plowing apa, ya, ada reboisasi apa, silakan dibaca lagi ya, dicari di buku. Itu ada kalau materi itu. Jadi paham ya ini sawah bertingkat itu untuk konservasi tanah. Ya, ini juga benar sih, lihat indah itu kan persepsi orang benar. Cuman yang keberapa belakangan lah itu.
Pembakaran hutan dan lahan tanaman liar merupakan bencana bagi manusia karena dapat mencemarkan udara dan mengancam kehidupan manusia. Bahaya lain dari pencemaran udara adalah ini berkaitan dengan nama yang tadi ya, soal yang tadi. Angin topan, perubahan iklim, El Nino, musim kering panjang, banjir. Bahaya lain dari pencemaran udara. Ini cari eh, mengancam kehidupan manusia ya. Pencemaran udara kalau terus terjadi dia akan menghasilkan eh, efek rumah kaca ya, karena kan banyak konsentrasi gas eh, rumah kaca ya, CO2, CO. Lama-lama dia akan eh, membuat efek rumah kaca semakin bertambah sehingga lama-lama menjadi global warming. Nah, global warming itu memicu perubahan iklim. Ya, iklim itu kan kondisi atmosfer yang lama ya dan melingkupi wilayah luas. Nah, sekarang itu lagi trending kan, sudah mulai terjadi perubahan iklim karena suhu global kita dalam 100 tahun itu naik 0, berapa persen ya, 0, berapa derajat ya gitu. Kita lihat ya, temperatur suhu global 100 tahun grafiknya. Nah ini ya, ini grafiknya naik ya. Nah ini dari tahun 1800 sampai 2010 ya kecenderungannya dia naik tuh ya. Anomali perubahan 1/1 derajat. Nah ini perubahan sekecil apapun suhu di atmosfer akan mempengaruhi dinamika cuaca iklim yang ada di atmosfer kita. Makanya sekarang ya cuaca kadang ada gak bisa diprediksi dan banyak terjadi banjir, ada hujan petir, longsor apa itu salah satu dari dampak perubahan iklim ya. Kita memanen apa yang terjadi dari ini kan zamannya revolusi industri ya. Abad ke-18, 17 itu kan revolusi industri awal ya. Nah, itu kan banyak pabrik-pabrik, kemudian kendaraan diciptakan ya sampai sekarang. Nah, itu kita memanen apa yang kita lakukan sejak 2 abad lalu ya, itu kan ya sampai sekarang. Sekarang lagi manen hasilnya. Jadi konsentrasi gas rumah kacanya meningkat selama 200 tahun. Akhirnya dinamika atmosfer berubah cepat sekarang. Nah, ini adalah perubahan iklim. Jadi rantainya itu ya, rantainya itu gitu. Efek rumah kaca berlebihan, kemudian mengakibatkan global warming. Nah, global warming itu kesananya jadi perubahan iklim. Sebetulnya efek rumah kaca itu normal aja, itu membuat bumi kita jadi eh, hangat ya. Jadi kalau tidak ada efek rumah kaca, itu bumi kita nggak bisa hangat, teman-teman. Jadi kita bisa jadi beku ya. Dari mana efek rumah kaca? Dari konsentrasi gas-gas rumah kaca, CO2, CO, kemudian uap air itu ya juga membuat eh, panas terperangkap ya. Nah, kalau tidak ada efek rumah kaca, dingin bumi kita itu ya tidak bisa ada kehidupan. Jadi ini normal-normal, tapi di sekarang itu efek rumah kacanya ditingkatkan ya di apa namanya konsentrasinya itu diperparah oleh kegiatan manusia. Jadinya ya ada offset tadi ya, offset. Nah, makanya perubahan iklim terjadi. Oke ya, sekian dulu untuk pembahasan eh, nomor 11 sampai 15 ya. Mudah-mudahan ada yang sedikit bisa dipahami lah gitu ya, ada gambar. Nah, jangan lupa untuk share ke teman-teman lain. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Silakan diskusikan dengan teman dan guru-guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.